Domba atau domba domestik Ovis aris dijinakkan, Mama ruminansia biasanya dipelihara sebagai ternak. Meskipun istilah domba dapat digunakan untuk spesies lain dalam genus Ovis, dalam penggunaan sehari-hari hampir selalu mengacu pada domba peliharaan. Seperti semua ruminansia, domba adalah anggota ordo Artiodactyla, ungulata genap-genap, dengan jumlah sedikit di atas 1 miliar. Domba juga merupakan spesies domba yang paling banyak jumlahnya. Seekor betina dewasa disebut sebagai domba betina jiu, jantan utuh sebagai domba jantan. Jantan utuh sebagai domba jantan, kadang-kadang tup, jantan dikebiri sebagai cuaka, dan domba muda sebagai domba. Domba kemungkinan besar diturunkan dari mouflon pembohong Eropa dan Asia, dengan Iren, menjadikan amplop geografis dari pusat domestikasi. Salah satu hewan paling awal yang didomestikasi untuk tujuan pertanian, domba dipelihara untuk diambil bulunya, daging domba, babi atau kambing dan susu. Wol domba adalah serat hewani yang paling banyak digunakan dan biasanya dipanen dengan cara dicukur di negara-negara persemakmuran. Daging ovina disebut domba jika berasal dari hewan yang lebih muda dan daging kambing ketika dari yang lebih tua. Di Amerika Serikat, daging dari hewan yang lebih tua dan lebih muda biasanya disebut domba. Domba terus menjadi penting untuk wol dan daging hari ini dan kadang-kadang dibesarkan untuk bulu, sebagai hewan susu, atau sebagai organisme model untuk ilmu pengetahuan. Besar dunia yang berpenduduk dan telah menjadi dasar bagi banyak peradaban. Di era modern, Australia, Selandia Baru, negara-negara Amerika Selatan bagian selatan dan tengah, dan Kepulauan Inggris paling erat hubungannya dengan produksi domba. Ada banyak leksikon istilah unik untuk domba yang sangat bervariasi menurut wilayah dan dialek. Penggunaan kata domba dimulai dalam bahasa Inggris pertengahan sebagai turunan dari kata Inggris kuno sheep. Itu adalah nama tunggal dan jamak untuk hewan. Sekelompok domba disebut kawanan. Ada banyak istilah khusus lainnya untuk berbagai tahap kehidupan domba, umumnya terkait dengan beranak, mencukur bulu, dan usia. Menjadi hewan kunci dalam sejarah pertanian, domba memiliki tempat yang mengakar kuat dalam budaya manusia dan menemukan representasi dalam banyak bahasa dan simbologi modern. Sebagai ternak, domba paling sering suka dengan penggembalaan, citra Arkadian. Sosok domba dalam banyak mitologi seperti bulu domba emas dan agama-agama besar, khususnya tradisi-tradisi Abrahamik. Dalam ritual keagamaan kuno dan modern, domba digunakan sebagai hewan kurban. Garis keturunan yang tepat dari nenek moyang pembohong domba domestik tidak jelas. Hipotesis paling umum menyatakan bahwa Ovis aris diturunkan dari spesies Mouflon Asia O. melini. Mouflon Eropa Ovis aris musimon adalah keturunan langsung dari populasi ini. Domba adalah salah satu hewan pertama yang didomestikasi oleh manusia, walaupun domestikasi anjing mungkin terjadi 10 hingga 20 ribu tahun sebelumnya. Tanggal domestikasi diperkirakan jatuh antara 11.000 dan 9.000 sebelum Masehi di Mesopotamia. Dan mungkin sekitar 7.000 sebelum Masehi di Mehrgar di Lembah Indus. 8-9 pemeliharaan domba untuk produk sekunder dan pengembangan breed yang dihasilkan dimulai di Asia Barat atau Eropa Barat. Produksi daging domba. Sunting. Tiongkok menempati urutan pertama dalam produksi daging domba, yaitu mencapai 2.050.041 metrik ton pada tahun 2011. Berikut adalah tabel produksi daging domba pada tahun 2011. Peringkat negara produksi. Metrik ton. 1 Tiongkok ke-2.050.041. 2 Australia ke-564.397. 3 Selandia Baru ke-464.587. 4 Britania Raya ke-301.000. 5 Indi ke-293.421.
6 Aljazair ke-253.300, 7 Turki ke-229.640, 8 Suriah ke-183.217, 9 Rusia ke-170.888, 10 Nigeria 168.107. Produksi wool, sunting. Sejak tahun 2010, Tiongkok menempati urutan pertama dalam produksi wool mengalahkan Australia yang sudah bertahun-tahun menjadi produsen utama wool dunia. Berikut adalah tabel produksi wool negara-negara di dunia pada tahun 2011. Peringkat negara produksi, metrik ton. 1 Tiongkok ke-393.072, 2 Australia ke-368.330, 3 Selandia Baru ke-165.800, 4 Britania Raya ke-67.000, 5 Iran ke-60.000, 6 Maroko ke-55.300, 7 Argentina ke-54.000, 8 Rusia ke-52.575, 9 Turki ke-46.586, 10 India 43.000. Domba dipelihara dalam kawahnya di ladang, kandang, kandang terbuka, atau di dalam gudang pertanian. Rambut domba dapat dengan mudah lembab akibat udara yang basah dan berangin. Domba dan kandangnya harus berada dalam kondisi kering selama 2 hari sebelum pencukuran wool. Domba membutuhkan air yang bersih yang mengalir melalui bak penampungan air minum maupun dari kolam. Segera setelah selesai masa menyusui, domba muda diberikan jerami, rumput, dan biji-bijian sebagai makanannya. Domba juga merupakan hewan gembala yang cukup aktif dan seringkali dipelihara secara jelajah bebas untuk mencegah stres yang mampu mempengaruhi kualitas wool. Domba paling nyaman berada pada temperatur iklim sedang, sehingga pengaturan kondisi udara diperlukan di dalam kandang ketika cuaca panas. Domba betina hamil dalam kurun waktu 5 bulan dan dapat melahirkan antara 1 hingga 3 domba dalam sekali melahirkan, dan dapat hamil hingga 2 kali dalam setahun. Domba muda disusui selama 3 bulan. Domba mencapai usia kematangan setelah 2 tahun dengan berat antara 60–125 kg. Domba dapat hidup hingga usia 12 tahun. Peternakan domba atau peternakan domba adalah pemeliharaan dan pembiakan domba domestik. Ini adalah cabang dari peternakan. Domba dipelihara terutama untuk daging domba dan kambing, susu domba, dan serat wool. Mereka juga menghasilkan kulit domba dan perkamen. Domba dapat dibesarkan di berbagai iklim sedang, termasuk zona kering di dekat khatulistiwa dan zona panas terik lainnya. Petani membangun pagar, perumahan, gudang geser, dan fasilitas lain di properti mereka, seperti untuk air, pakan, transportasi, dan pengendalian hama. Sebagian besar peternakan dikelola sehingga domba dapat merumput di padang rumput, terkadang di bawah kendali seorang gembala atau anjing gembala. Petani dapat memilih dari berbagai breed yang cocok untuk wilayah dan kondisi pasar mereka. Ketika peternak melihat bahwa seekor domba betina dewasa menunjukkan tanda-tanda panas atau estrus, mereka dapat mengatur untuk kawin dengan jantan. Anak domba yang baru lahir biasanya dikenakan penandaan anak domba yang meliputi penambatan ekor, pengaliran, pengalokasian, dan pejantan dapat dikebiri. Produksi domba di seluruh dunia. Menurut database FAO/WSTAT dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, 5 negara teratas berdasarkan jumlah domba rata-rata dari 1993 hingga 2013 adalah Cina daratan 146,5 juta ekor, Australia 101,1 juta,
Indi 62,1 juta, tiren 51,7 juta, dan bekas Sudan 46,2 juta. Sekitar 540 juta domba disembelih setiap tahun untuk diambil dagingnya di seluruh dunia. Pada tahun 2013, 5 negara dengan jumlah domba terbanyak adalah Cina daratan 175 juta, Australia 75,5 juta, India 53,8 juta, bekas Sudan 52,5 juta, dan Iran 50,2 juta. Pada 2018, Mongolia memiliki 30,2 juta domba. Pada tahun 2013, jumlah ekor domba yang didistribusikan sebagai berikut: 44% di Asia, 28,2% di Afrika, 11,2% di Eropa, 9,1% di Oseania, 7,4% di Amerika. Produsen daging domba teratas rata-rata dari 1993 hingga 2013 adalah sebagai berikut: Cina daratan 1,6 juta, Australia 618.000, Selandia Baru 519.000, Inggris 335.000, dan Turki 288.857. 25 besar produsen daging domba pada tahun 2013 adalah Cina daratan 2 juta, Australia 660.000, Selandia Baru 450.000, bekas Sudan 325.000, dan Turki 295.000. Produksi domba as, sunting. Di Amerika Serikat, data inventarisasi domba dimulai pada tahun 1867, ketika 45 juta ekor domba dihitung di Amerika Serikat. Jumlah domba mencapai puncaknya pada tahun 1884 pada 51 juta ekor, dan kemudian menurun dari waktu ke waktu hingga hampir 6 juta ekor. Sejak tahun 1960-an, konsumsi domba dan kambing per kapita telah menurun dari hampir 5 pon sekitar 2 kg menjadi hanya sekitar 1 pon 450 gram karena persaingan dari unggas, babi, sapi, dan daging lainnya. Sejak 1990-an, operasi domba as menurun dari sekitar 105.000 per unit menjadi sekitar 80.000 karena pendapatan yang menyusut dan tingkat pengembalian yang rendah. Menurut layanan riset ekonomi dari Departemen Pertanian Amerika Serikat, industri domba menyumbang kurang dari 1% dari penerimaan industri peternakan as. Kebanyakan domba lahir di luar ruangan. Domba betina dapat dibuat untuk melahirkan pada musim gugur, musim dingin, atau musim semi, baik dengan inseminasi buatan atau dengan memfasilitasi perkawinan alami. Domba musim gugur umumnya tidak dilakukan karena persentase panen domba cenderung rendah. Domba sering membutuhkan terapi hormon untuk menginduksi estrus dan ovulasi. Dan tenaga kerja pertanian sering sibuk di tempat lain selama beranak musim gugur. Selain itu, domba yang lahir di musim gugur bisa menjadi lemah dan kecil karena tekanan panas selama periode kehamilan musim panas. Domba musim semi memiliki keuntungan karena bertepatan dengan musim kawin dan beranak alami, tetapi pakan tambahan sering dibutuhkan. Keuntungan dari beranak di musim dingin adalah anak domba di sapi di musim semi ketika padang rumput paling subur. Hal ini memungkinkan anak domba untuk tumbuh lebih cepat dan untuk dijual untuk disembelih selama musim panas ketika harga umumnya tinggi. Tetapi mengakibatkan kira-kira 1 dari setiap 4 anak domba yang baru lahir mati dalam beberapa hari setelah lahir karena kekurangan gizi, penyakit, atau paparan dingin yang keras. Di Inggris, accelerated lambing adalah praktik beranak lebih dari sekali dalam setahun, biasanya setiap 6 hingga 8 bulan. Keuntungan dari domba yang dipercepat termasuk peningkatan produksi domba.
Memiliki domba yang tersedia untuk disembelih pada musim yang berbeda, penggunaan tenaga kerja dan fasilitas sepanjang tahun, dan peningkatan pendapatan per domba. Ini membutuhkan manajemen intensif, penyapihan dini, hormon eksogen, dan impregnasi buatan. Ini sering digunakan untuk membuat domba tua atau yang akan segera tidak subur untuk melahirkan sekali lagi sebelum mereka disembelih. Domba yang tidak dimaksudkan untuk dimakan biasanya dicukur setiap tahun di gudang pencukuran. Domba betina cenderung dicukur segera sebelum beranak. Geser dapat dilakukan dengan pisau manual atau gunting mesin. Di Australia, pencukur domba dibayar berdasarkan jumlah domba yang dicukur, bukan per jam, dan tidak ada persyaratan untuk pelatihan formal atau akreditasi. Karena itu, dikatakan bahwa kecepatan diprioritaskan daripada ketepatan dan perawatan hewan. Industri wool Australia mulai bangkit. Banyak perempuan kini jati pemangkas bulu domba. Setelah kekeringan selama bertahun-tahun menurunkan jumlah pasokan, industri domba dan wool di seluruh Australia masih dalam masa pemulihan. Seiring berjalannya kebangkitan industri, kini banyak perempuan yang terlibat dalam industri yang didominasi laki-laki itu, khususnya pemangkas bulu domba. Diketahui pada biasanya, pekerjaan memangkas bulu domba kebanyakan dilakukan laki-laki, tetapi kali ini, kegiatan itu telah banyak dilakukan perempuan di Australia. Pelatih pemangkasan bulu domba di Universitas Queensland, Australia Hope yang mengatakan, jelas ini pekerjaan yang didominasi laki-laki, namun industri domba dan wool di seluruh Australia masih dalam masa pemulihan setelah kekeringan selama bertahun-tahun menurunkan jumlah pasokan. Namun, seiring kebangkitan industri ini, perempuan ikut memasuki industri yang didominasi laki-laki, khususnya dalam bidang memangkas bulu domba. Memangkas bulu domba biasanya merupakan pekerjaan laki-laki, namun sekarang banyak perempuan ikut menekuni pekerjaan ini. Jelas ini pekerjaan yang didominasi laki-laki, namun sekarang dilakukan dengan sangat baik sekali oleh perempuan. Jeti kini menjadi industri perempuan, kata Hope Yang, pelatih pemangkasan bulu domba di Universitas Queensland. Setelah bertahun-tahun merosot akibat kekeringan parah, industri domba dan wool perlahan-lahan mulai bangkit kembali di bagian barat Queensland. Oleh karena itu, kini ada kebutuhan untuk memiliki tukang pangkas bulu domba yang piawai. Dan mengingat pemangkas yang ada mulai berumur, dibutuhkan tenaga-tenaga baru. Dulu kami memiliki banyak peserta, tetapi sekarang semakin sulit mencari orang yang ingin menekuni industri ini, kata Jeff Cullen, seorang pelatih tukang pangkas bulu domba lain di Universitas Queensland. Namun saat ini semakin banyak perempuan yang tertarik menjawab tantangan kebutuhan tukang pangkas ini. Salah seorang di antaranya adalah Diana Good. Dalam beberapa tahun ini, tidak ada kursus memangkas domba yang terakreditasi di Western Queensland. Padahal ada kebutuhan pemangkas domba meningkat pesat. Itulah sebabnya kursus seperti yang dilakukan Hope Yang dan Jeff Cullen sangat diminati, dan separuh pesertanya adalah perempuan. Terima kasih sahabat Ananda sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Waktunya pamit undur diri.